terima kasih. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih hari ini saya dapat kunjungan beliau-beliau dari anggota Dewan di Kota Batu Pak ya. Komisi B Kota Batu. Alhamdulillah sudah sampai di kebun alpukat saya. Ada Pak Haji Rudi, ada Pak Wandi, dan ada Pak Saifuddin. Nah, beliau-beliau adalah anggota Dewan di Komisi B Kota Batu. Terima kasih. Jadi tempat saya seperti ini, Pak. Jadi hanya sebuah namanya Desa Wisata Jambu. Desa Wisata Jambu itu adalah tinggalan dari leluhur nenek moyang. Tapi yang kita kembangkan, kita kuatkan adalah alpukat. Tapi saya terima kasih banyak karena beberapa petani yang ada di Batu itu sudah belanja bibit di tempat saya dan sudah saya tanami di sana. Kalau melihat potensi besar itu di Batu itu memang sangat cocok sekali karena MDPL-nya antara 700, 800 sampai 1000 Pak ya. Jadi saya terima kasih tadi sudah keliling-keliling bagaimana kesan. Oh iya, sebelum kesannya beliau nanti akan cerita di kebun saya. Nanti ada edukasi, kita belajar bersama bagaimana menyelamatkan pohon. Kita tidak boleh eman-eman, tidak boleh ragu-ragu untuk membuang buah-buahnya. Nah, sebelum kita edukasi untuk cerita tentang kebun saya, Pak, dan terima kasih, monggo. Jadi saya tadi agak kaget juga ke Pak Agus. Jadi beliau jadi nggak eman-eman untuk mengurangi jumlah dahan dan jumlah buah. Nah, jadi tujuannya untuk apa Pak ini? Jadi ini salah satu pruning. Jadi pruning itu supaya sinar matahari itu juga bisa masuk mengenai dahan-dahan yang sekitarnya. Jadi tidak terhalang. Kita tidak boleh mengacu pohon itu rimbun, tapi fotosintesis itu nanti akan terhalang. Jadi kebunnya Pak Agus ini sangat luar biasa. Dan dari sisi ekonomi kami juga sangat istilahnya sangat terkesan sekali dan sangat tertarik sekali. Inilah adalah pertanian yang modern yang wajib kita implementasikan di Kota Batu. Jadi harapan kami Pak Agus bisa memberikan edukasi kepada teman-teman muda yang ada di Kota Batu. Jadi nanti lain waktu kami akan undang dengan Pak Agus untuk ke Batu supaya bisa memberikan kepada anak-anak kita, generasi muda kita untuk pertanian yang modern dan mendatangkan keuntungan yang sangat luar biasa. Siap, dengan senang hati Pak Haji Rudi. Kalau saya diundang ke Batu nanti belajar bersama. Tapi mohon maaf sebelumnya karena saya juga masih belajar, jadi saiso-isone lah pokoknya. Luar biasa. Jadi di sini yang menjadikan ketertarikan juga kami sistem yang penyiraman dengan sistem drip, drip irigasi ini sangat luar biasa dan tidak membutuhkan banyak biaya dan tenaga kerja. Iya, terima kasih. Pak Wandi ini sudah, kalau Pak Wandi sudah nonton YouTube saya, Pak ya, Wandi ya? Saya tertarik dengan YouTube dari Pak Agus ini yang sudah banyak episode dan saya juga tadi atau yang lu saya itu melihat alpukat kelut. Nah, alpukat kelut itu yang tahu Gunung Kelut itu, yang saya tahu itu daerah Kediri. Terus siapa yang menciptakan? Nah, ternyata alpukat kelut yang buahnya kalau maksimal itu sampai 2 kilo. Ternyata Pak Agus inilah sumbernya. Makanya dengan dataran tinggi Kota Batu itu mestinya masyarakat atau petani atau dinasnya itu paling tidak harus mencari tahu. Nah, mungkin petaninya juga harus bisa dikembangkan ke alpukat. Karena alpukat di sisi lain memang untuk buah, untuk kosmetik juga katanya juga sangat banyak membutuhkan. Nah, dengan kondisi di Kota Batu yang sekarang ini apel sudah mulai menurun, tentunya dinas nanti karena kita dari DPRD Komisi B yang urusannya tentunya di pertanian dan perkebunan tentunya harus tanggap ini Kediri
daerahnya panas, datarannya rendah, ini bisa sebaik ini apalagi di Kota Batu. Makanya kita Betul. mengagendakan ke sini paling tidak membawa oleh-oleh untuk masyarakat kita, untuk konstituen kita. Jadi sudilah sekiranya nanti Mas Agus ini bisa kita datangkan ke Batu untuk memberikan beberapa pelajaran yang kiranya untuk kedepannya Batu bisa sedikit beralih lah perkebunannya yang sekarang apel ini sudah mulai agak sulit. Mungkin itu. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Wandi. Jadi memang kalau di Batu itu sudah dikenal apel. Saya dulu juga mengekor dari sana sebenarnya untuk agrowisata petik. Tapi setidaknya kita saat ini harus bisa menerima kondisi yang saat ini. Jadi kalau apel itu sudah hampir stuck, kita harus segera untuk mencari peluang yang bergeser yang lebih baik. Artinya kita harus kreatif, kita harus inovatif dan adaptif. Adaptif saat ini itu kebutuhannya apa? Kalau alpukat lebih bagus ya kita pindah ke lebih bagus yang alpukatnya. Maka tidak menutup kemungkinan kita nanti akan menjadi survive ya, menjadi pemenang karena sudah menanam alpukat itu. Pak Saifuddin ini ternyata dari Pesawaran juga ya, Dari Lampung. dari Lampung, sudah menanam di Lampung. Teman-teman, kita langsung potong buah karena buah-buah itu harus dihilangkan, dikurangi sehingga nanti Buahnya pohon besar-besar. akan menjadi selamat. Nah, sebelum kita motong buah, ngerontokin buah, teman-teman bisa melihat ini alpukat-alpukat yang sudah saya tanam usianya 2 tahun dan ini jenisnya adalah aligator. Jenisnya aligator. Ini besarannya seperti ini. Besarannya seperti ini dan alpukat-alpukat ini tanpa disentuh lalat buah karena saya harus mengedepankan untuk petrogenol ya. Jadi untuk petrogenol saya taruh di sini supaya buah-buah ini menjadi aman. Teman-teman pasti tertarik kalau Petrogenol ya untuk supaya nggak lalat, nggak Iya, tinggal. iya. Jadi petrogenol buahnya tetap glowing, tidak bermasalah dengan lalat buah. Karena jangan sampai kita menanam sudah berbuah tapi tidak mengondisikan buahnya sehingga waktu dipecah itu cacat ada ulatnya sehingga tidak laku di pasaran. Nah, tetap terus semangat menanam. Kita langsung ke pohon sebelah. Yuk, monggo kita ke sana. Nah, teman-teman, kita belajar bagaimana supaya tanaman ini namanya alpukat kelut. Kalau melihat buahnya ini, kalau 400 buah itu ada pentil-pentilnya, maka nanti akan kita hilangkan semuanya biar beliau-beliau yang motongin sambil belajar. Sebelum kita potong, kita belajar dulu bagaimana ciri-ciri pohon alpukat yang terkena serangan penyakit. Salah satunya adalah Phytophthora. Yuk kita ke batang. Jadi ini Bapak-bapak, tanaman pohon kelut ini seharusnya tidak berbuah terlalu banyak. Boleh berbuah tapi sedikit saja. Atau jangan dulu berbuah karena saat pohon ini berbuah otomatis tenaga nutrisi yang dikeluarkan untuk mensuplai makanan ke buah-buah itu sangat tinggi sehingga kondisi pohon ini lemah. Lemahnya pohon ini seperti pada waktu kita kena COVID dulu, saat kondisi lemah maka COVID gampang begitu saja masuk. Saat pohon ini lemah, Phytophthora gampang begitu saja masuk sehingga dia akan sakit. Nah, ciri-ciri Phytophthora itu ada pada pangkal batang bawah. Kalau pangkal batang bawah sudah seperti ini, yes, bisa dilihat ya. Ada kehitam-hitaman ini. Hitam-hitaman ini sudah saya labur, sudah saya obatin, nanti kita sebutkan obatnya. Nah, tanda-tandanya seperti ini, ada putih-putih juga seperti ini. Ini semuanya hitam sebenarnya, hampir melingkar. Kalau sudah melingkar, ini bisa pohon ini pasti langsung mati. Nah, untuk mengantisipasi, untuk memberikan obat jamur, saya memberikan Nordok. Nordok itu adalah untuk Phytophthora. Hitan itu untuk bakterisida dan ditambahkan gamping yang direndam 2 hari. Setelah itu dicampur,
dipuaskan seperti Itu sekalian gampingnya ya. atau Dicampur cuman jadi airnya aja? Campur jadi satu. ya. Jadi gamping diulet sampai menjadi air, tambahkan ordok itu satu pohon 1 sendok, hitam 1 pohon 1 sendok, dilaburkan seperti ini. Jadi ini masa-masa recovery. Seharusnya memang kalau ini dibiarkan bisa selamat, bisa tidak selamat karena buah-buahnya masih banyak, tenaganya masih tersapu. Kalau menurut saya daripada pohon ini nanti mati, mending kita hilangkan buahnya dulu, biar berbuah tahun depan aja dulu. Supaya selamat pohonnya. Selamatnya Supaya selamat pohonnya. Nah itu. Yuk kita langsung potong-potong saja. Silakan, monggo. Kasih. Nah, ini sebenarnya kita ini nggak tega ini. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ya. Pentil-pentil masih banyak. Pentilnya banyak sekali. Iya. Waduh. Tega ambil aja. Nggak tega. Nah, monggo Banyak sekali. Pak Saifuddin, monggo. Kalau Silakan. dipotong kemungkinan selamatnya tinggi ya pohonnya. Ya, Iya, artinya kan jadi mending dibuahkan tahun depan aja lah. Supaya pohon ini yang besar enggak apa-apa, enggak usah. oh nggak usah. Yang kecil-kecil aja, biar Oh. biar Ya rasa eman didik. ya. Nah, jadi Ini 2 tahun Pak, Mas ya. ini 2 tahun. Nah, ini akan lebih selamat daripada. Nah, ini sekarang Pak Wandi, karena Pak Wandi adalah petani alpukat ya Pak Wandi ya. Ya, kita masih belajar di Pak Agus. Dan setelah diterangkan bahwa ini adalah alpukat kelut, buahnya kalau dihitung ini lebih dari 400. Ini masih usia 2 tahun. Kalau melihat kondisinya ini adalah kena penyakit, ada penyakitnya. Seketika kehidupan ada penyakitnya, terus buahnya kecil-kecil banyak. Ini tidak akan mampu menyuplai. Nah, kalau misalkan dilihat seperti ini, kalau mau dipotong, ini kayaknya kayak eman, kayak sayang gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak dipotong, nanti malah pohonnya yang mati. Nah, makanya dalam politik juga begitu. Siapa yang punya teori banyak, dialah yang akan menjadi pemenang. Pemenang, mantap. Seperti itu. Ya. Iya. Saja politik. Iya. Nah, kalau misalkan tidak mungkin ya daripada membunuh kita ya potong sekalian. Nah, Penyakit itu harus dihilangkan. yang sebelah sana. Walaupun kelihatannya duit, tapi kalau penyakit ya jangan ditelan aja. Nah, ini Aduh. harus tidak boleh eman-eman. Wah, Kak Man. Yang penting kan untuk hidup. Kalau bikin buah lagi tahun depan kan bisa. Kecil. Iya. Tapi kalau mati, ke depannya nggak ada buahnya. Nah, ini. Jadi kalau seperti ini artinya pohon ini nanti akan selamat daripada dibiarkan buahnya nempel-nempel tapi Nggak jadi. pohonnya tidak jadi. Buahnya tidak jadi, pohonnya mati. Lebih Nah, baik Dan Itu teman-teman udah- Batu harus belajar ke beliaunya. Iya, terima kasih. Kita sambil jalan-jalan lagi Oke. ke kebun satunya. Teman-teman terima kasih. Kami mengucapkan saya terima kasih kepada beliau-beliau anggota dewan dari Komisi B dari Kota Batu. Terima kasih. Kita sepakat untuk bagaimana menghijaukan bumi kita ya, dengan tanaman buah-buahan karena orientasi kita skala nilai ekonomi adalah menanam buah-buahan adalah sangat luar biasa seperti kemakmuran warga semuanya yang ada di Desa Batu, salah satunya itu pada waktu itu apel. Baik, terima kasih buat teman-teman, terus semangat untuk menanam, hijaukan bumi kita. Salam dan doa buat keluarga. Kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tidak ketolong.